Listen to us. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul The Power. Film ini bercerita tentang seorang perawat yang baru saja bekerja dan mendapatkan tugas jaga malam di sebuah rumah sakit saat pemadaman listrik dilakukan demi menghemat energi di kota London. Namun rumah sakit tersebut menyimpan sebuah rahasia mengerikan dan sekarang sosok itu muncul untuk membalas dendam. Bagaimanakah nasib dari perawat tersebut? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, dekat gulingnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang perawat junior bernama Valerie sedang berangkat menuju ke rumah sakit di daerah London Timur. Saat itu, tahun 1973 di London sedang mengalami krisis sehingga sering terjadi pemadaman listrik untuk menghemat energi. Di hari pertama bekerja, Valerie menemui seorang suster kepala rumah sakit bernama Matron untuk membahas penempatannya di rumah sakit. Matron kemudian menjelaskan beberapa peraturan di rumah sakit dan meminta salah satu perawat di sana untuk menemani Valerie tentang denah rumah sakit tempat Valerie akan bekerja. Warna hijau untuk lantai dasar, lalu coklat, biru, dan kuning untuk lantai paling atas. Valerie lantas ditempatkan di lantai biru pada unit kinetologi. Saat berada di kantin, 3 orang suster senior bertanya kepada Valerie apakah dirinya berasal dari panti asuhan Over Lady. Dengan cepat, Valerie mengiyakan dan kemudian bertanya bagaimana keadaan rumah sakit saat listrik mati. Salah satu suster bernama Terry lantas menjawab bahwa rumah sakit ini seharusnya tidak boleh dibiarkan gelap. Karena di rumah sakit yang banyak orang meninggal akan terjadi hal mengerikan jika dibiarkan dalam keadaan gelap. Ketika Valerie sedang berada di toilet khusus perawat, dia menemukan seorang gadis kecil bernama Saba. Valerie kemudian mengantarkan Saba kembali ke bangsalnya dan di sana dia bertemu dengan seorang dokter bernama Franklin yang meminta Saba untuk menuju ke tempat tidurnya. Valerie dan Dr. Franklin lantas berbincang sebentar dan di sini Valerie berkata kepada Dr. Franklin bahwa dia sangat menyukai tesis yang dibuat olehnya. Tiba-tiba, Matron datang dan meminta Valerie untuk segera kembali ke unitnya, namun Dr. Franklin berkata kepada Matron bahwa dia membutuhkan bantuan Valerie di bangsal anak dan meminta Valerie untuk melihat kondisi Saba. Dr. Franklin lantas minta Valerie untuk memindahkan Saba dan juga anak-anak yang lain ke sentral karena malam ini akan ada pemadaman listrik. Namun, Matron yang terlihat tidak senang dengan kedekatan Dr. Franklin dan juga Valerie lantas minta Valerie untuk tinggal di bangsal dan membersihkan bangsal anak tersebut. Matron menjelaskan bahwa ini adalah hukuman untuk Valerie karena melanggar aturan berbicara dengan dokter. Dan dia juga menugaskan Valerie untuk berjaga si malam sendirian ketika pemadaman listrik akan berlangsung. Valerie semula keberatan namun dia tidak bisa menolak perintah Matron yang merupakan kepala perawat rumah sakit tersebut. Singkat cerita, ketika Valerie membersihkan bangsal, dia melihat sebuah pintu salah satu ruangan terbuka dan berusaha untuk mengeceknya. Tadinya dia ingin masuk ke dalam tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena merasa takut dengan apa yang ada di pintu tersebut. Ketika berjalan di lorong, Valerie kembali bertemu dengan Dr. Franklin yang meminta maaf karena telah membuat Valerie dihukum oleh Matron. Setelah bertanya siapa namanya, Dr. Franklin lantas bergegas pergi meninggalkan Valerie karena takut Valerie mendapatkan masalah kembali. Di sore harinya terlihat semua staf bergegas pulang meninggalkan rumah sakit dan Matron terlihat menemui Valerie sambil memberikan sebuah lampu dan menjelaskan bahwa malam ini dia harus berjaga di unit intensif. Dia juga minta Valerie untuk selalu siaga di bangsal dan tidak boleh pergi kecuali ada keperluan yang sangat penting. Di malam harinya, Valerie yang bertugas di ruangan intensif terlihat masih duduk termenung di kantin sendirian. Beberapa saat kemudian, ketika dia akan berjalan menuju ke ruangan intensif, terlihat pemadaman listrik mulai berlangsung
yang membuat Valerie merasa sedikit ketakutan. Dengan perasaan sedikit cemas, Valerie terus berjalan menuju ke ruangannya, ditemani sebuah lampu kecil pemberian dari matron. Setelah cukup lama berjalan, Valerie masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan antenatal dan bukan ruangan intensif. Di sana, ada dua orang suster bernama Terry dan juga Comfort yang tengah berjaga. Karena merasa kasihan dengan Valerie, suster Comfort lantas menawarkan diri untuk mengantarkan Valerie menuju ke ruangan intensif. Sampainya di ruangan intensif, Valerie bertemu dengan seorang perawat yang ternyata adalah temannya saat bersekolah di keperawatan bernama Barbara. Di ruangan itu hanya ada pasien-pasien lansia dan mereka berdua lantas saling berbicara satu sama lain tentang kehidupan mereka. Di sini Barbara atau biasa dipanggil Beb bercerita kepada Valerie bahwa dirinya akan segera menikah dan tidak perlu lagi bekerja di rumah sakit ini. Beb terlihat sangat tidak menyukai pekerjaannya sebagai seorang perawat. Dia lantas bertanya kepada Valerie apakah ada seorang pria yang dia sukai di rumah sakit ini. Dengan sedikit malu, Valerie menjawab bahwa dirinya tidak memikirkan seseorang pun pria dan hanya akan fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang perawat. Beb mencoba menggoda Valerie tentang sebuah gosip yang mengatakan bahwa Valerie telah menggoda Dr. Franklin. Saat Valerie ingin mencoba menjelaskan, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dan membuat keadaan menjadi sangat gelap gulita. Bab kemudian menghubungi teknisi rumah sakit untuk segera datang memperbaiki generator agar lampu di ruangan intensif kembali menyala. Setelah itu, Bab beranjak pergi dari ruangan dan meninggalkan Valerie sendirian di tengah kegelapan bersama pasien-pasien lansia yang tengah sekarat. Untuk mengusir rasa takut di dalam dirinya, Valerie mencoba membaca berkas-berkas pasien, namun tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari luar bangsal. Dengan perasaan yang masih diselimuti ketakutan, Valerie berjalan pelan menuju ke arah sumber suara tersebut. Tiba-tiba, lilin yang dia pegang mati dan juga seperti ada seseorang yang menarik jubah miliknya yang membuat Valerie histeris dan kemudian terjatuh. Beberapa saat kemudian lampu di ruangan itu pun menyala kembali. Namun, Valerie tidak menemukan seseorang yang tadi sepertinya telah menarik jubahnya. Saat berjalan keluar, dia bertemu dengan Bab dan seorang teknisi rumah sakit bernama Nev yang memperbaiki generator listrik ruangannya. Saat kemudian, mereka berdua terlihat menari bersama diiringi suara musik yang berasal dari sebuah radio yang dibawa oleh Nev. Dari kejauhan, Valerie hanya bisa menatap heran dengan apa yang dilakukan oleh Beb dan juga Nev. Setelah selesai menari, Nev pun pergi dari ruangan intensif sambil berbisik sesuatu kepada Valerie. Singkat cerita, Valerie menghampiri Bab yang tengah menangis sambil memberikannya secangkir teh. Bab kemudian mengungkit masa lalu Valerie yang dahulu pernah mengarang sebuah cerita dan memfitnah seorang pria. Mendengar celotehan dari Bab, Valerie hanya diam dan kemudian berjalan pergi meninggalkannya yang membuat Bab kesal dan berteriak ke arahnya. Bab lantas meminta Valerie mengambilkan sebuah grafik obat di basement yang kemudian dituruti Valerie karena takut jika Bab mengadukannya kepada kepala perawat, matron. Beberapa saat kemudian terlihat Valerie berjalan di lorong rumah sakit yang terlihat sangat gelap. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu yang dia pegang untuk menerangi lorong gelap yang ada di depannya. Di lorong itu Valerie bertemu dengan Nev yang menawarkan diri untuk mengantarkannya sampai ke basement. Namun, bukannya diantar ke basement, Nev malah mengajak Valerie ke dalam ruangannya. Di sana terdapat banyak sekali foto-foto wanita telanjang yang tertempel dengan rapi di dinding ruangan milik Nev. Melihat semua itu membuat Valerie merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi sendirian menuju ke basement rumah sakit. Setelah cukup lama berjalan menyusuri gelap, Valerie berhenti karena merasa ada sesuatu yang sedang menarik rok miliknya. Merasa ketakutan, dia lantas berlari meninggalkan tempat tersebut dan saat berhenti, tanpa sadar Valerie telah sampai di dalam basement rumah sakit. Di sana, Valerie melihat sebuah boneka anjing dan mendekatinya. Tiba-tiba saat tangan Valerie akan menyentuh boneka itu, ada sesosok misterius yang dari belakang menarik tubuh Valerie yang membuat Valerie berteriak histeris dan kemudian pingsan.
Dalam bayangannya, Valerie membakar tubuh Nev dan juga melukai kedua bola mata milik Beb. Saat tersadar dari pingsannya, Valerie mendapati dirinya yang sangat berantakan berjalan menuju ke ruangan intensif sambil meminta pertolongan. Karena Bab yang tidak ada di ruangan membuat Valerie akhirnya menelepon perawat di ruangan antenatal untuk meminta bantuan. Setelah menutup teleponnya, Valerie terbatuk dan mengeluarkan sebuah cairan hitam dari dalam mulutnya. Tidak lama kemudian, para perawat dari ruangan antenatal pun tiba dan merasa terkejut melihat keadaan Valerie yang berantakan, sambil menanyakan di mana temannya Beb sekarang berada. Setelah keadaan Valerie mulai tenang, para perawat itu lantas bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. Valerie kemudian bercerita tentang kejadian aneh yang dia alami di basement rumah sakit ketika akan mengambil laporan grafik obat. Mendengar itu, para perawat ini merasa tidak percaya dengan semua yang telah diceritakan oleh Valerie karena menurut mereka tidaklah masuk akal. Suster Comfort yang merasa kasihan dengan Valerie lantas memintanya untuk pulang dan membersihkan diri, namun Valerie menolak karena dirinya takut dipecat oleh kepala perawat. Ketika mereka bertiga sedang berbincang, tiba-tiba terdengar sebuah suara aneh yang membuat mereka semua terkejut. Saat Suster Comfort memeriksanya, dia menemukan Saba yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur pasien. Kedua suster itu mencoba membujuk Saba untuk keluar dari sana. Namun Saba yang hanya bisa berbicara India membuat kedua suster ini merasa kebingungan. Valerie kemudian datang dengan buah biskuit untuk Saba sambil membujuknya keluar dari kolong tempat tidur. Setelah Saba mau keluar, Valerie lantas bertanya mengapa Saba tidak ikut dengan Dr. Franklin ke sentral bersama anak-anak lainnya. Saba hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Valerie. Mungkin karena Saba tidak terlalu mengerti bahasa Inggris membuatnya diam dan tidak banyak berbicara. Di sini, Valerie merasa aneh setelah melihat buku gambar milik Saba yang terdapat sebuah coretan hitam yang memenuhi lembaran buku. Valerie kemudian mencoba mencari tahu tentang hal apa yang membuat Saba begitu sangat ketakutan. Tiba-tiba, Suster Comfort datang dan meminta Valerie untuk membantunya memeriksa pasien di ruangan sebelah. Di ruangan itu, Valerie yang tengah duduk sambil melihat bayangannya sendiri tiba-tiba diserang oleh sosok yang tidak terlihat. Dan saat Valerie mendekati Suster Terry, dia juga mendapatkan serangan lagi yang membuat tubuhnya bergeliat di lantai seperti tidak sadarkan diri. Saba kemudian mendekati Valerie dan menggenggam tangannya. Seketika itu juga Valerie lantas tersadar sambil bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya. Setelah keadaan mulai tenang, Suster Comfort kemudian bertanya kepada Valerie apakah dirinya menderita epilepsi. Valerie menjawab bahwa dirinya tidak punya riwayat penyakit epilepsi seperti yang ditanyakan oleh Suster Comfort. Suster Terry kemudian mendekati Valerie dan melihat sebuah bekas memar yang berada di lehernya yang membuat Suster Terry terlihat panik dan kemudian memutuskan untuk segera pergi dari rumah sakit. Melihat Suster Terry akan meninggalkan rumah sakit membuat Suster Comfort melarangnya, namun tidak diperdulikan oleh Suster Terry. Dan ketika Suster Comfort melihat bekas luka memar di leher Valerie, luka itu tiba-tiba menghilang. Di sini, Suster Comfort lantas meminta Valerie untuk pulang karena keadaannya yang begitu sudah sangat kacau. Ketika Valerie akan berjalan keluar dari dalam ruangan, dirinya lantas berhenti karena melihat sosok arwah anak kecil yang berada di balik cermin. Arwah itu seperti masuk ke dalam tubuh Valerie yang seketika itu menusuk kakinya sendiri dengan sebuah gunting. Melihat hal itu membuat Suster Comfort dan Saba panik yang dengan cepat menarik tubuh Valerie untuk memberikan pertolongan. Singkat cerita, ketika Valerie telah terbangun, dia lantas menyalakan korek api dan terlihat keadaannya yang sudah semakin kacau. Di sini, dia berada di dalam sebuah lorong yang sangat gelap dan melihat Saba masuk ke dalam sebuah ruangan yang diikuti oleh seseorang dari belakang. Valerie lantas mengikutinya sambil terus mencoba memanggil Saba, dan saat dia berhasil menemukan Saba, dia menarik Saba dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Kemudian, arwah anak perempuan itu terlihat berjalan menuju mendekatinya. Dengan cepat Valerie mencekik leher arwah anak perempuan itu, namun sosok itu berubah menjadi Saba. Beberapa saat kemudian Valerie terbangun, dan ternyata yang dia lihat tadi hanyalah sebuah mimpinya
saja. Saba terlihat datang menghampiri Valerie sambil memberikan sebuah foto yang terdapat seorang anak perempuan bernama Gail sambil membawa sebuah boneka anjing. Saba mengatakan ada hal buruk yang akan terjadi kepada diri Valerie. Seketika itu, Valerie bangkit dan bertanya kepada Suster Comfort tentang siapa sebenarnya Gail. Suster Comfort mengatakan Gail tidak mati namun dia kabur dari rumah sakit dan Gail adalah anak yang berasal dari panti asuhan Our Lady sama seperti Valerie. Valerie mengatakan dia menemukan sebuah boneka anjing yang dipegang oleh Gail saat berada di ruangan basement rumah sakit. Beberapa saat kemudian, datanglah Beb dengan keadaan matanya yang telah terluka sama seperti yang ada di dalam bayangan Valerie tadi ketika sedang pingsan. Melihat keadaan Beb, Suster Comfort yakin bahwa itu adalah ulah dari Valerie. Dan dia lantas mengurung Valerie dalam sebuah ruangan yang sangat gelap karena tidak ingin jikalau Valerie melukai orang lain. Valerie mencoba menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh Beb itu bukanlah ulah dirinya, namun Suster Comfort tidak mempedulikannya dan tetap mengurung Valerie di dalam ruangan itu sendirian. Di dalam ruangan gelap itu, Valerie kembali mendengar sebuah suara bisikan-bisikan aneh yang membuatnya ketakutan dan kemudian berteriak. Dari luar ruangan, Saba yang mendengar suara teriakan Valerie lantas mendekati ruangan tersebut untuk menenangkannya. Tiba-tiba, Valerie keluar dari ruangan itu dengan memecahkan kaca dan membuat suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Suster Comfort yang panik lantas bersiap dengan membawa sebuah suntikan berisi obat penenang yang akan dia suntikan ke tubuh Valerie jika Valerie berani mendekat. Namun, Valerie terus saja berjalan dan kemudian menyerang Suster Comfort tanpa ada perlawanan sedikitpun. Karena kejadian yang begitu sangat mencekam, tiba-tiba Beb berjalan keluar sambil terus meminta maaf kepada Gail. Sepertinya, Beb mengetahui sesuatu yang menimpa Gail semasa hidup dahulu. Dia hanya diam saja dan tidak menolongnya. Suster Comfort yang sudah ketakutan kemudian mengajak Saba untuk lari dari rumah sakit. Namun naas ketika dirinya berusaha keluar dari jendela, dia terpeleset yang membuat Suster Comfort jatuh dari atas gedung rumah sakit. Saba yang melihat ke bawah tampak Suster Comfort merangkak dalam keadaan terluka parah. Saat menoleh ke belakang, Saba melihat Valerie telah berada di belakangnya namun tidak menyerangnya. Ternyata Valerie sudah tersadar yang kemudian memberikan kalung miliknya kepada Saba dan juga memintanya untuk segera pergi karena dirinya takut kalau tidak sadarkan diri kembali dan kemudian menyerang Saba. Valerie juga memberikan sebuah gunting kepada Saba untuk melindungi jikalau ada seseorang yang mencoba menyakitinya. Setelah itu Valerie meninggalkan Saba dan berjalan menuruni tangga. Dia melihat tubuh Beb yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Saat kemudian, Valerie mengingat semua hal yang dia lakukan terhadap Beb yang sebelumnya dia anggap mimpi. Tapi kenyataannya adalah dirinya benar-benar telah melukai mata Beb. Valerie lantas berjalan menuju ke ruangan Neve dan menemukan tubuh Neve telah terbakar hangus seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Ternyata, Gail telah merasuki tubuh Valerie dan menggunakannya untuk membalas dendam dengan membunuh Bab dan juga Neve. Menyadari hal itu, Valerie lantas berlari menyusuli lorong rumah sakit yang sangat gelap dengan arwah Gail yang berlari mengikutinya dari belakang. Di tempat lain terlihat Saba bersembunyi di bawah ranjang pasien sambil membawa gunting yang tadi diberikan oleh Valerie. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Valerie tersadar dari pingsannya dengan tangan yang sudah berlumuran dengan darah. Di dalam ruangan itu ada seorang pasien dengan keadaan duduk menatap aneh ke arah Valerie. Dan juga bayi-bayi yang ditinggalkan oleh Suster Comfort mulai menangis satu persatu. Membuat suasana malam itu menjadi sangat mencekam dan juga mengerikan. Valerie lantas mengambil sebuah obat untuk mengusir halusinasi yang telah menghantuinya. Dia meminta Gail berhenti menggunakan tubuhnya untuk melukai orang lain. Valerie kemudian memeriksa perutnya dan melihat sebuah luka goresan bertuliskan "Listen". Hantu Gail tiba-tiba muncul di depannya dan menunjukkan kepada Valerie bahwa dirinya adalah korban dari kekerasan seksual semasa masih hidup dulu. Jadi saat Gail masih hidup, dia yang dirawat di rumah sakit itu dilecehkan oleh dokter dan juga perawat di sana hingga membuatnya meninggal dunia.
Saat Valerie mulai kehilangan kesadaran, Dr. Franklin dan seorang perawat datang untuk menolongnya. Di pagi harinya, saat terbangun, Valerie mendapati dirinya sudah di ranjang rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Ketika Saba datang, Valerie lantas memeluknya sambil menangis haru karena kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami tadi malam. Seorang dokter junior yang mengantar Saba mencoba menerjemahkan ucapan Saba kepada Valerie. Saba mengatakan bahwa Gale tidak ingin melukainya dan malah membantu menyembunyikan dirinya di tempat yang aman hingga pagi datang. Saba juga mengatakan Gale sama seperti Valerie dan juga dirinya, namun saat Saba mengucapkan kata-kata terakhirnya, dokter itu memarahinya dan menyuruhnya untuk diam. Valerie menanyakan apa yang dibicarakan oleh Saba, namun dokter itu berbohong dengan mengatakan bahwa Saba mengucapkan selamat tinggal. Singkat cerita, Valerie terlihat berjalan masuk ke dalam ruangan yang kemarin pintunya terbuka ketika dirinya membersihkan ruangan itu. Valerie mencoba memanggil nama Gale dan tiba-tiba Valerie mendengar suara pintu yang terbuka. Dan saat menoleh dia melihat seorang dokter yang telah berdiri di belakangnya. Dokter itu bertanya tentang Beb dan Nev yang ditemukan telah meninggal dunia di dalam ruangan rumah sakit. Dokter itu adalah psikiater yang masuk ke dalam ruangan bersama matron dan juga Dr. Franklin. Valerie berkata seorang pasien anak diperkosa dan dibunuh di rumah sakit itu. Dia yakin Beb dan Nev terlibat dalam kejadian tersebut, namun psikiater itu malah mengungkit masa lalu Valerie saat dirinya memfitnah kepala sekolah yang dia katakan telah melecehkannya. Namun Valerie bersikukuh bahwa apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebenaran dan meminta mereka untuk memeriksa basement guna mencari mayat Gale yang kemungkinan masih berada di sana. Namun kepala rumah sakit mengatakan tidak pernah ada pasien bernama Gale yang pernah dirawat dan meninggal di rumah sakit miliknya. Di sini, Matten tampak heran dengan kepala rumah sakit yang berbohong dengan keberadaan Gale yang dahulu memang pernah dirawat di rumah sakit itu. Ketika mereka semua akan pergi, Valerie berkata saat dia masih kecil dia dipaksa mengaku berbohong oleh polisi dan biarawati di panti asuhannya. Kepala sekolahnya memang telah melecehkan Valerie, dan di sini Valerie meminta tolong kepada Dr. Franklin untuk membawa Saba ke tempat yang aman karena dia takut Saba akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan apa yang dialami oleh Gale dahulu. Ketika semua orang telah pergi, Valerie lantas mengambil buku gambar yang ditinggalkan Saba tadi dan kemudian menghapus coretan hitam yang memenuhi buku gambar. Di sana, Valerie merasa terkejut karena di balik coretan hitam itu dia melihat seorang pria berkacamata yang mirip dengan Dr. Franklin. Seketika itu Valerie lantas menyadari bahwa selama ini Dr. Franklin lah orang yang telah memperkosa dan membunuh Gale. Setelah itu Valerie lantas kabur dari ruangannya melalui ventilasi udara untuk mencari Dr. Franklin. Setelah berhasil keluar, Valerie akhirnya menemukan Dr. Franklin yang tengah bersama Saba di sebuah lorong rumah sakit. Dia lantas memanggil Dr. Franklin yang membuat sang dokter terkejut karena melihat Valerie yang sudah berada di hadapannya. Dr. Franklin kemudian mengajak Valerie pergi dan meminta Saba untuk menunggunya di tempat itu. Mereka berdua kemudian berjalan menuju basement rumah sakit dan sesampainya di sana Valerie lantas bertanya mengapa Dr. Franklin tega memperkosa Gale dan juga membunuhnya. Valerie lantas mengajak Dr. Franklin dengan panggilan pengecut yang membuat sang dokter marah dan kemudian menyiksa Valerie. Dr. Franklin berkata kepada Valerie bahwa dirinya punya kekuasaan penuh di rumah sakit ini dan tidak ada satupun orang di rumah sakit yang berani untuk melawannya. Valerie lantas mencoba mematikan lampu untuk memanggil hantu Gale yang membuat Dr. Franklin tertawa karena Valerie yang percaya terhadap keberadaan hantu. Tiba-tiba, Saba masuk ke dalam ruangan basement dan Dr. Franklin yang mengetahui hal itu lantas berusaha untuk menyakiti Saba. Beberapa saat kemudian arwah Gale datang dan merasuki tubuh Valerie yang membuatnya melayang di udara dan kemudian berteriak keras ke arah Dr. Franklin. Di sana, Saba juga ikut berteriak dan dari cermin arwah Gale juga terlihat berteriak yang beberapa saat kemudian membuat Dr. Franklin tewas dengan sangat mengenaskan. Singkat cerita, kepala rumah sakit mendapatkan telepon dari seseorang yang mengancam bahwa teror ini tidak akan pernah berhenti. Tentu saja, hal ini sangat berbahaya karena pemadaman listrik yang masih terjadi di kota London dan membuat rumah sakit menjadi gelap gulita.
Setelah itu kepala rumah sakit berjalan keluar dari kantornya, melihat keadaan rumah sakit yang gelap gulita, dan film ini pun usai. Film yang bertema psikologi supranatural horor. Ya, begitulah kami menyebutnya. Membawa kita dalam suasana cukup mencekam namun terasa sangat menjemukan. Bukan karena alur ceritanya yang kurang menyeramkan, tapi karena banyaknya dialog yang berlangsung. Mungkin akan membuat kalian yang menonton film ini akan merasa sedikit bosan. Terlepas daripada itu, film ini menyuguhkan sebuah plot twist cerita yang cukup menarik. Bukan hanya tentang hantu, tapi juga tentang sebuah kasus pelecehan seksual yang menimpa anak kecil, dan juga dibumbui sebuah kasus pembunuhan yang terbilang cukup membuat kita merasa terharu. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.